Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fathan Arif SEMM dengan NIDN 0416058602. Saya adalah salah satu dosen tetap di program studi manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu pengantar manajemen dan bisnis. Metode pembelajaran pada semester ini dengan menggunakan blended learning, yaitu pembelajaran dengan tatap muka di kelas serta menggunakan sistem daring, yaitu melalui LMS Learning Management yang dapat diakses pada e-learning Unpad. Penyampaian materi pembelajaran yaitu dengan cara ceramah, diskusi, dan demonstrasi, di mana dosen selalu memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk menanggapi pertanyaan dan ataupun kesempatan untuk bertanya. Saya pun memberikan penugasan-penugasan baik yang dilakukan secara mandiri maupun kelompok, ditambah dengan tugas pretest dan posttest sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah disediakan, yang telah dibuat. Metode penilaian kelulusan mata kuliah ini adalah dilihat dari absensi 10%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Dalam mata kuliah pengantar manajemen dan bisnis ini terdapat capaian mata kuliah yang tersusun dalam RPS. Ketercapaian pembelajaran yaitu yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Kedua, memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan dengan menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, kepercayaan, dan pendapat orang lain, serta taat hukum. Yang ketiga, mampu menguasai ilmu terkini tentang pemahaman manajemen sumber daya manusia. Yang keempat, mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsep ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah. Kelima, mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai kemanusiaan berdasarkan kajian analisis dan eksperimental terhadap informasi dan data. Keenam, menyelesaikan masalah dan mengantisipasi isu-isu dalam pengembangan ilmu manajemen sumber daya manusia, khususnya pada pengantar manajemen dan bisnis. Sedangkan yang masuk ke dalam capaian pembelajaran mata kuliah adalah yang pertama, mahasiswa memahami definisi, fungsi, dan tujuan manajemen dan bisnis, urgensi manajemen dan bisnis dalam organisasi dan berbagai paradigma manajemen dan bisnis. Kedua, mahasiswa mampu merencanakan kebutuhan manajemen dan bisnis sesuai dengan desain pekerjaan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis urgensi dan tahapan-tahapan dalam rekrutmen, seleksi, dan penempatan kerja dalam proses manajemen. Keempat, mahasiswa mampu menganalisis dan menyusun rencana pelatihan dan pengembangan tenaga kerja. Kelima, mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai kemanusiaan berdasarkan kajian analisis dan
eksperimental terhadap informasi dan data. Keenam, menyelesaikan masalah dan mengantisipasi isu-isu dalam pengembangan ilmu manajemen sumber daya manusia, khususnya pada pengantar manajemen dan bisnis. Sedangkan yang masuk ke dalam capaian pembelajaran mata kuliah adalah yang pertama, mahasiswa memahami definisi, fungsi, dan tujuan manajemen dan bisnis, urgensi manajemen dan bisnis dalam organisasi dan berbagai paradigma manajemen dan bisnis. Kedua, mahasiswa mampu merencanakan kebutuhan manajemen dan bisnis sesuai dengan desain pekerjaan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis urgensi dan tahapan-tahapan dalam rekrutmen, seleksi, dan penempatan kerja dalam proses manajemen. Keempat, mahasiswa mampu menganalisis dan menyusun rencana pelatihan dan pengembangan tenaga kerja. Kelima, mahasiswa mampu memahami dan menganalisis kinerja manajemen dan bisnis. Keenam, mahasiswa mampu memahami jenis kompensasi yang tepat untuk tenaga kerja. Ketujuh, mahasiswa mampu menganalisis sumber dan cara meningkatkan motivasi tenaga kerja. Kedelapan, mahasiswa mampu menganalisis stres dan program peningkatan keselamatan kerja bagi tenaga kerja dalam manajemen dan bisnis. Kesembilan, mahasiswa memahami berbagai aplikasi teknologi, rekayasaan, dan kondisi kerja yang kondusif. Kesepuluh, mahasiswa memahami berbagai jenis kepemimpinan dalam organisasi. Deskripsi singkat mata kuliah pengantar manajemen dan bisnis. Program perkuliahan ini dilaksanakan dengan kerangka kerja teknologikal, pedagogical, and content knowledge atau TPACK yang mengintegrasikan pengetahuan ilmu pembelajaran manajemen dan bisnis, pengertian, penjelasan, pengetahuan, teknik, dan aplikasi yang komprehensif dalam menentukan metode pembelajaran. Di dalam proses pembelajarannya digunakan metode blended learning yang menggabungkan pembelajaran mandiri melalui jejaring internet atau asynchronous learning dengan pembelajaran tatap muka virtual atau synchronous learning. Representasi bahan ajar yang memuat paparan teori dan tuntunan praktikum diubah ke dalam bentuk multimedia interaktif atau MMI yang diunggah ke dalam Learning Management System atau LMS sehingga dapat diakses oleh mahasiswa peserta kuliah setiap saat melalui jaringan internet. Pokok-pokok bahasan dalam perkuliahan ini meliputi memahami sejarah manajemen, evolusi teori manajemen, pendekatan-pendekatan manajemen, pengertian manajemen, fungsi-fungsi manajemen, proses dan bidang manajemen, tingkatan manajer, tanggung jawab peran manajer, macam-macam lingkungan manajemen, hubungan lingkungan dan organisasi, manajemen dan globalisasi, manajemen strategik, manajemen operasi, manajemen keuangan, manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia, kepemimpinan, konsep-konsep bisnis, bentuk-bentuk kepemilikan bisnis, kewirausahaan, usaha dan usaha kecil, fungsi manajemen dan pengelolaan bisnis, mengelola budaya dan etika bisnis dan tanggung jawab sosial, pendirian bisnis, pengoperasian bisnis, dan bisnis internasional. Penyelenggaraan diskusi dalam kegiatan pembelajaran tatap muka atau virtual synchronous learning dimaksudkan untuk mempertajam penjelasan teori, sedangkan penugasan kelompok dan mandiri dilaksanakan untuk verifikasi dan melatih keterampilan mahasiswa. Melalui penerapan blended learning ini diharapkan dapat membantu meningkatkan daya nalar dan penguasaan materi subjek manajemen dan bisnis, serta membangun sikap belajar mandiri mahasiswa sehingga kreatif dan dapat mengembangkan kompetensinya. Bahan kajian materi pembelajaran antara lain yang pertama sejarah teori dan konsep dasar manajemen, yang kedua manajemen dan lingkungannya, yang ketiga fungsi-fungsi manajemen berupa perencanaan dan pengorganisasian, yang keempat fungsi-fungsi manajemen berupa pelaksanaan dan pengawasan, yang kelima motivasi dan komunikasi, yang keenam manajemen strategik, yang ketujuh manajemen operasi, kedelapan manajemen keuangan, kesembilan manajemen pemasaran, kesepuluh manajemen sumber daya manusia,
Yang ke-11 kepemimpinan, yang ke-12 pengantar konsep-konsep bisnis, yang ke-13 konsep-konsep bisnis lanjutan, ke-14 bentuk-bentuk kepemilikan bisnis, ke-15 kewirausahaan dan usaha kecil, ke-16 fungsi manajemen dan pengelolaan bisnis, ke-17 mengelola budaya dan etika, ke-18 etika bisnis dan tanggung jawab sosial, ke-19 pendirian bisnis, ke-20 pengoperasian bisnis, dan yang terakhir ke-21 untuk 21 pertemuan yaitu bisnis internasional. Untuk lebih jelasnya silakan disimak video pembelajaran berikut ini dan selamat menyaksikan. Membahas tentang pengantar manajemen dan bisnis. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya kegiatan kita berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Ahmad Fauzi Hilmi, Andika Putra Lekmana, Anggun Anggraini, Anissa Putri. Kali ini kita bahas tentang sejarah, teori, dan konsep dasar manajemen, di mana manajemen akan diberlakukan pada saat ini. Nah, di sini juga kita bentuk manajemen ini sedemikian rupa, mulai dari yang paling kecil sekali, yang paling sederhana, sampai yang benar-benar refleksi yang modern. Nah, ini menjadi salah satu tolak ukur manajemen dikembangkan dan dimodifikasi sedemikian rupa sampai dengan saat ini yang terkoneksi langsung dengan teknologi yang lebih besar dan lebih baik. Nah, disinilah beberapa tambahan sejarah yang membuat manajemen lebih diutamakan di dalam satu perusahaan. Tidak hanya di perusahaan, mungkin bisa diterapkan beberapa tempat, baik itu di sekolah, perusahaan, dan instansi-instansi lainnya. Yang paling mendasar adalah teori yang digunakan pada saat penerapan manajemen. Nah, penerapan teori ini kita lihat nanti kita akan bahas sedemikian rupa, mulai dari teori yang paling sederhana sampai dengan teori yang memang bisa diimplementasikan di kehidupan yang sekarang ini. Kemudian kita lihat dari konsep dasar manajemen. Jadi manajemen ini ada konsep yang sangat baik sekali yang bisa diterapkan di tiap sesi manajemen. Minimal kita bisa tahu fungsi manajemen bisa diterapkan di segala hal, mulai dari perencanaan atau planning, kemudian organizing atau organisasian, betul sekali. Kemudian yang selanjutnya adalah organizing atau pengaturan di tata letak pada organisasinya. Kemudian yang terakhir adalah controlling, di mana kita bisa menerapkan pengawasan pengendalian pada satu tempat, di mana itu akan diterapkan sifat-sifat manajemen termasuk dalam fungsinya. Nah, inilah peran penting manajemen dalam mengungkapkan bagaimana sejarah yang membentuk manajemen itu sendiri, sampai dengan teori penambahnya, pelengkapnya, dan konsep dasar yang membayangi manajemen itu sendiri. Nah, dasar penting adalah bagaimana manajemen bisa diterapkan dengan baik dan bisa diimplementasikan di kehidupan nyata. Itu saja. Lanjut. Nah, mengapa mempelajari manajemen? Karena yang pertama, inti dari organisasi, yaitu manajemen adalah inti dari setiap organisasi yang akan menuju sukses. Kemudian, belajar dari sejarah, memahami evolusi manajemen untuk belajar dari masa lalu. Kemudian ada fondasi pentingnya, konsep dasar dan fungsi manajemen adalah fondasi yang paling penting. Kemudian pemimpin yang efektif. Pemimpin efektif ini mempelajari peran manajer untuk kepemimpinan efektif. Kemudian target pembelajaran pada kali ini yang pertama sejarah manajemen, di mana sejarah manajemen memahami latar belakang perkembangan manajemen. Kemudian yang kedua teori pendekatan manajemen, mengenali berbagai teori dan pendekatan manajemen. Kemudian definisi dan fungsi manajemen, memahami definisi, fungsi, proses, dan bidang manajemen. Kemudian
Peran manajer mengetahui peningkatan dan peran penting manajer. Lanjut, sejarah manajemen. Nah, kita lihat dari akar manajemen jauh sebelum kita. Yang pertama, peradaban kuno. Kita lihat di sana ada Mesir kuno yang berupa piramida. Di situ dibuat dengan struktur manajemen yang sangat akurat. Kemudian di Roma itu ada kekaisaran dan jalan yang membentuk kekaisaran dari Romawi. Kemudian Tiongkok, membangun tembok besar itu tidak semata-mata begitu saja, tapi ada peran manajer yang masuk dalam pembangunan tersebut. Kemudian prinsip dasar, ada organisasi kerja, kemudian ada pembagian tugas dan koordinasi dan terkontrol. Kemudian evolusi teori manajemen, di mana evolusi teori manajemen ini membentuk dari lahirnya pabrik dan skala besar. Di mana maksudnya adalah adanya revolusi industri dari produksi rumah tangga ke pabrik yang lebih besar. Jadi revolusi industri itu tadinya yang menggunakan percakapan dengan keadaan seadanya, dengan sekarang menggunakan traktor dan lain sebagainya. Evolusi yang selalu berinovasi dengan besar. Kemudian yang kedua, lanjut dengan kebutuhan baru, pengelola mesin. Nah, dari revolusi industri yang sebelumnya menggunakan alat sederhana, sekarang menggunakan mesin. Kemudian ada tokoh-tokohnya, ada para ahlinya di sana yang akan kita bahas di sesi berikutnya. Kemudian ada tantangan, mana yang tantangan dalam manajerial ini adalah disiplin, koordinasi dan produktivitas kerja. Kemudian inilah pendekatan manajemen. Yang pertama dilihat dari manajemen ilmiah, di mana ada efisiensi maksimal. Di sini konsep kuncinya ada studi waktu yang dan bergerak, kemudian penetapan standar kerja, insentif upah berdasarkan output. Tujuan dan kritiknya dari Frederick Winslow Taylor yang mengungkapkan meningkatkan efisiensi, mengabaikan aspek kemanusiaan dan mekanistik. Kemudian pendekatan manajemen teori administrasi umum, di mana konsep kunci ada 14 prinsipnya. 14 prinsip manajemen salah satunya terbentuk dan disimpulkan menjadi 4 fungsi manajemen. Pertama dari planning, organizing, commanding, coordinating, controlling. Jadi POCCCC. Nah, awalnya seperti itu, tapi akan terus berkembang dan terus berinovasi. Fokusnya pada struktur organisasi efektif, di mana dari manajemen kita. Nah, jadi menurut Henry Fayol, struktur organisasi yang efektif dapat terbentuk dari manajemen puncaknya. Kemudian pendekatan manajemen itu berdasarkan birokrasi atau aturannya, di mana aturan tersebut bersifat rasionalitas dan aturan yang mengikat. Itu menurut Max Weber, di mana Max Weber ini memberikan kritik terhadap fleksibilitas, efisiensi dan keadilan. Kemudian pendekatan manajemen berfokus pada kebutuhan manusia dan kebutuhan. Di sini yang pertama dilihat hubungan manusia. Jadi setiap manusia, setiap individu berhubungan satu dengan yang lain. Nah, kemudian Alton Mayo melihat dari percobaan Alton, di mana semua dilihat dari human behavior atau perilaku manusianya. Kemudian ada tengah kunci faktor sosial dan psikologis yang penting dalam fisik kerja. Yang terakhir adalah implikasi, di mana implikasi ini pentingnya komunikasi, motivasi, kekuatan kerja dan kepemimpinan. Lanjut, kita bahas fungsi manajemen. Dan kita sudah ulas sedemikian rupa tentang sejarah manajemen, evaluasinya, kemudian tentang teori-teori. Sekarang kita bahas tentang pengertian manajemen, di mana manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan sumber daya yang ada, baik itu manusia, uang, bahan, mesin, metode, pasar, untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Kemudian sudut pandang para pakar. Nah, ada menurut John Terry, di mana proses khasnya
mulai dari perencanaan, mobilisasian, pergerakan, pengendalian untuk mencapai sasaran melalui pemanfaatan sumber daya. Kemudian menurut Ricky Weber menyatakan perencanaan, pengorganisasian dan koordinasian dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran efektif dan efisien. Kemudian menurut Parono dan Silvio Morono yang mengungkapkan bahwa manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Jadi bagaimana memanage orang lain supaya pekerjaan terlihat rapi dan cepat, efektif dan efisien. Kemudian menurut Julie Fayon menyatakan bahwa manajemen suatu proses meningkatkan fungsi-fungsi manajemen, perencanaan, pengorganisasian, pemberian pemerintah, pengorganisasian dan pengendalian. Kemudian kita lihat dari fungsi manajemen menurut keseluruhan yang kita lakukan menjadi yang pertama adalah planning atau perencanaan. Di sini fungsi manajemen menentukan tujuan dan strategi untuk mencapainya. Jadi kalau semuanya planningnya kita bahas tentang organizing atau pengorganisasian, di mana mengalokasikan dan mengatur sumber daya serta tugas yang ada. Kemudian actuating atau leading, di mana memotivasi, membimbing dan menggerakkan orang lain. Kemudian yang terakhir adalah controlling atau pengendalian, di mana memantau kinerja dan mengambil tindakan secara kolektif. Di sini kita bahas tentang proses manajemen. Di sini ada tahap awalnya, yaitu penetapan visi-misi dan tujuan. Kemudian ada implementasi fungsinya, di mana implementasi fungsi ini ada rencana diimplementasikan melalui struktur organisasi diarahkan, kemudian dikendalikan. Lanjut pada interaksi konstan, di mana di sini dijelaskan fungsi-fungsi ini tidak berdiri sendiri tapi saling berkaitan atau berulang. Kemudian yang terakhir adalah umpan balik, di mana umpan balik hasil dari pengendalian menjadi masukan untuk merencanakan selanjutnya. Lanjut, bidang-bidang manajemen. Nah, di sini kita bahas tentang bidang-bidang manajemen. Yang pertama, bidang manajemen sumber daya manusia, baik itu mulai dari rekrutmen, pelatihan, kompensasi dan pengembangan karyawan. Kemudian ada manajemen keuangan, pengelolaan aset, investasi dan pendanaan. Lanjut, kemudian manajemen pemasaran, di mana identifikasi kebutuhan pasar, promosi dan distribusi produk. Kemudian manajemen operasi atau produksi, transformasi input menjadi output barang dan jasa. Kemudian ada manajemen strategi, perumusan dan implementasi strategi jangka panjang organisasi. Nah, yang terakhir adalah manajemen informasi, yaitu mengelola data dan sistem informasi. Kemudian kita bahas tentang tingkatan manajemen. Tingkatan manajer yang pertama top management, yaitu manajemen puncak dari mulai direktur utama yang bertanggung jawab secara strategis keseluruhan. Kemudian yang kedua middle management, di mana manajemen menengah ini yaitu manajemen departemen, divisi, mempelajari strategi dan operasional. Jadi manajer pertengahan. Kemudian yang terakhir adalah first line management, di mana manajemen lini pertama itu masuk dalam kategori supervisor, kemudian mengawasi operasional harian dan pekerja. Kemudian tanggung jawab dan peran manajer menurut Henry Minster. Kemudian peran interpersonal, di mana peran interpersonal ini terjadi leader atau pendukung antara karyawan yang tinggi posisi manajemen ke first line management. Kemudian ada peran informasional, di mana menekankan pada monitoring, kemudian penyebaran informasi dan juru bicara. Nah, yang terakhir adalah peran pengambilan keputusan atau decision maker, di mana entrepreneurship mengambil keputusan, distribution handle penyelesaian masalah, sampai dengan negosiator atau orang yang bernegosiasi tentang permasalahan yang ada di dalam perusahaan. Kemudian kesimpulan, yang pertama, manajemen telah berkembang dari praktik kuno hingga teori modern yang kompleks.
Kemudian berbagai pendekatan klasik, kemudian hubungan manusiawi kuantitatif sampai dengan kontingensi memberikan kerangka kerja yang berbeda. Kemudian manajemen pengertiannya adalah proses universal yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Yang terakhir, manajer memegang peranan sosial di berbagai organisasi melaksanakan fungsi-fungsi vital. Nah, setelah ini kita sesi diskusi. Ada yang bertanya silakan. Ya, silakan. Dalam suatu manajemen untuk pengarahan atau pemimpin apa dalam suatu peran dalam konflik itu bagaimana untuk menanganinya ya? Ya, manajemen mempunyai peranan penting dalam penanganan konflik. Salah satu adalah yang pertama sebagai mediator, di mana konflik ini perlu ada mediasi untuk penengahan masalahnya, sehingga masalah dapat diselesaikan dengan win-win solution dan kemudian mencarikan solusi permasalahan dari problem solving, gitu ya. Oke, kemudian ada lagi, silakan. Tadi kan udah dijelasin dari sejarah manajemennya sendiri ya. Sebelumnya aku izin bertanya bagaimana, ada nggak sih perkembangan manajemen dari sebelum-sebelumnya hingga sekarang? Nah, sekarang kan era digital ya, gitu. Dan apa sih tantangannya? Perkembangan manajemen dari mulai terbentuknya dari mulai kerajaan Romawi sampai dengan hari ini itu berkembang pesat. Makanya di dalam proses manajemen itu ada yang namanya revolusi industri. Nah, ini yang menyebabkan bagaimana manajemen itu berkembang sampai dengan saat ini. Nah, revolusi industri tadi sudah dijabarkan bahwasanya dari yang serba manual sekarang serba otomatis, menggunakan mesin, menggunakan teknologi, bahkan sekarang menggunakan artificial intelligence. Semua terbantu dengan mudah adanya fungsi manajemen. Kemudian tantangannya adalah bagaimana orang yang mengoperasikannya. Karena orang yang mengoperasikan dalam struktur manajemen ini menjadi tantangan mutlak yang tidak bisa dihindari, sehingga kendala yang bisa ada di dalam satu manajemen dapat teratasi. Nah, jadi kembali lagi bagaimana penanganan dan fungsi manajemen itu diterapkan dalam perusahaan sehingga perusahaan itu bisa berkembang dan bisa berjalan dengan baik. Oke, itu saja. Terima kasih atas pertemuan kali ini. Kita tutup dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Ya, selesai. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.